Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Andika Riyadi dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 2 tahun 2024, program reguler PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian jaringan komputer, tipe jaringan komputer, fungsi bandwidth, dan topologi baik yang fisik maupun yang logika. Ya, baik di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer, sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer tentu ada pihak yang terkait, ya. Pihak penerima layanan disebut dengan dan pemberi layanan disebut peladen server, ya. Kalau pihak penerima layanan disebut dengan dan pemberi layanan disebut peladen atau server. Pada desain yang satu ini biasanya dikenal dengan sistem client server. Ya, lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan komputer. Yang pertama itu ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network ini yang berfungsi sebagai jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, ataupun gedung. Kabel Ethernet sering digunakan sebagai media transmisi untuk mengirim data di antara perangkat yang sering terhubung. Ya, LAN ini memungkinkan kolaborasi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet di antara perangkat yang berada dalam jarak terdekat, ya. Jadi ini masih menggunakan protokol atau bahasa Ethernet, ya. Selanjutnya itu ada MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network. MAN ini melibatkan area lebih besar dibandingkan dengan LAN, seperti kota atau wilayah perkotaan. Teknologi canggih seperti serat optik atau jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih luas. Biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan atau organisasi regional. MAN dapat menghubungkan entitas seperti kampus, universitas, perusahaan, atau pemerintahan kota. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini mencakup area yang lebih besar lagi, bahkan mencakup wilayah yang sangat luas, seperti negara ataupun benua. WAN ini mengintegrasikan jaringan lokal dan metropolitan dari lokasi yang berjauhan melalui berbagai media transmisi seperti serat optik, kabel tembaga, atau jaringan satelit. Internet sendiri adalah contoh WAN yang mencakup seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data dan komunikasi efisien di antara perangkat yang terhubung di lokasi terpisah. Selanjutnya ada PAN, ya, atau yang kita kenal sebagai Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah yang sering kali digunakan orang di sebuah kantor atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Jenis PAN yang sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas. Contohnya untuk karyawan di kantor saja, ya. Selanjutnya ada CAN atau Campus Area Network. Seperti namanya, Campus Area Network. Ini menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus saja, ya, atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area kampus seperti perpustakaan dan juga laboratorium.
Penggunanya untuk memberikan informasi secara eksklusif antara gedung satu dengan gedung yang lainnya yang masih satu jangkauan dengan kampus. Ya, selanjutnya ada wireless network atau jaringan nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan WiFi. Teknologi ini menggunakan tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat komputer tanpa perlu kabel fisik. WiFi menghubungkan gelombang radio untuk mentransmisikan data di antara perangkat yang terhubung. Jaringan nirkabel populer digunakan dalam lingkungan LAN seperti rumah, kantor, dan area publik seperti kafe, bandara, atau pusat perbelanjaan. Teknologi nirkabel yang inovatif juga diterapkan dalam jaringan metropolitan dan luas untuk memperluas jangkauan konektivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi topologi, baik itu logika maupun fisik. Pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu topologi fisik. Topologi fisik ini menunjukkan susunan berbagai elemen jaringan. Topologi ini mencerminkan tata letak fisik perangkat dan kabel untuk membentuk jaringan yang terhubung. Topologi ini berkaitan dengan hal-hal mendasar dari jaringan dengan mengabaikan detail-detail kecil seperti transfer data dan jenis perangkat pola. Pola susunan node atau komputer dan kabel jaringan bergantung pada kemudahan pemasangan dan pengaturan jaringan. Topologi ini mengaruhi biaya dan kapasitas bandwidth. Berdasarkan solusi perangkat, topologi ini memperhitungkan penempatan mode dan jarak di antara node. Perangkat perangkat dapat diatur untuk membentuk cincin, topologi cincin ya, dan terhubung secara linear dalam garis besar atau yang biasa kita sebut dengan topologi bus. Jenis susunan jaringan yang terdiri dari node dan jalur penghubung melalui pengirim dan penerima ya, sebut topologi jaringan. Di sini ada topologi mesh, topologi bus, topologi bintang, dan topologi cincin. Ya, keuntungan topologi fisik ini yang pertama itu adalah beberapa topologi fisik termasuk topologi mesh menyediakan redundansi, memastikan bahwa konektivitas komunikasi tetap jaga meskipun koneksi atau perangkat gagal. Lalu ada representasi. Topologi fisik menawarkan representasi konkret tentang bagaimana perangkat terhubung secara fisik, membantu dalam pemecahan masalah dan tanggung jawab pemeliharaan. Lalu skabilitas. Topologi fisik tertentu seperti topologi bintang menyediakan stabilitas yang memungkinkan perluasan, kelancaran, dan menyertakan perangkat tambahan. Ada lagi kekurangannya. Kekurangannya itu rentan terhadap kerusakan fisik. Topologi fisik rentan terhadap gangguan yang menyebabkan kerusakan fisik pada kabel atau perangkat keras jaringan. Yang kedua ada fleksibilitas, mengubah arsitektur fisik jaringan bisa menjadi sulit dan melibatkan sejumlah besar konfigurasi ulang. Lalu implementasinya mahal. Beberapa topologi fisik bisa sangat mahal untuk dibangun, terutama jika melibatkan banyak kabel atau perangkat keras yang berlebihan. Ya, selanjutnya topologi fisika. Ya, tadi topologi logika, sekarang topologi fisika. Topologi fisika ini mencerminkan daftar perangkat dan komunikasinya. Topologi ini merupakan transmisi data melalui topologi fisik. Topologi ini tidak bergantung pada topologi fisik, terlepas dari susunan node. Topologi ini berkaitan dengan detail jaringan yang rumit seperti jenis perangkat switch, router yang dipilih dan kualitasnya memengaruhi kecepatan dan kelajuan pengiriman paket data. Topologi logistik memastikan kontrol aliran optimal yang dapat diatur dalam jaringan.
Data dapat mengalir dalam pola linier yang disebut bus logika atau dalam bentuk lingkaran atau cincin logika. Jenis topologi ini adalah yang pertama internet, protokol TCP atau IP, lalu ketiga ada OSI. Lalu keuntungan topologi fisik ini yang pertama itu stabilitas. Ya, topologi logistik memungkinkan teknisi komunitas untuk merancang dan mengkonfigurasi jaringan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan logistik tanpa dibatasi oleh batasan fisik. Lalu pemanfaatan sumber daya yang efisien menggunakan menggunakan topologi logis untuk menentukan jalur informasi dan konfigurasi yang efisien. Penggunaan sumber daya yang paling efisien dapat terwujud. Lalu kemudahan implementasi membuat perubahan atau perbaikan topologi fisik, topologi logistik seringkali lebih mudah dan tidak mengganggu daripada membuat perubahan pada letak fisik komunitas. Lalu ada kekurangan. Kekurangan ini kompleksitas keahlian dan pemahaman teknis mungkin juga diperlukan untuk memahami dan mengelola kompleksitas topologi logistik yang mencakup protokol dan mengkonfigurasi data. Lalu ketergantungan pada protokol. Topologi logis bergantung pada berfungsinya protokol jaringan dengan benar, membuat jaringan rentan terhadap masalah yang timbul akibat kegagalan protokol atau kesalahan konfigurasi. Risiko keamanan potensial, kesalahan konfigurasi atau kerentanan dalam komponen topologi logistik yang mencakup protokol routing dapat menyebabkan risiko keamanan. Lalu pengertian bandwidth selanjutnya. Pengertian bandwidth ini jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan klien yang ditentukan dalam hitungan bit per second ya atau BPS. Dapat dikatakan pula bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu. Jika dimasukkan dalam teknologi website, pengertian bandwidth sedikit berbeda, yaitu adalah kapasitas data atau pengguna yang bisa masuk dan mengakses suatu website. Semakin tinggi kapasitas bandwidth yang dimiliki, semakin banyak pula pengguna yang bisa mengakses website tersebut. Begitu sebaliknya, semakin rendah kapasitas bandwidth yang kita miliki, semakin sedikit pula calon pembeli yang bisa mengakses website kita. Dan tentunya paket lengkap dengan permasalahan lainnya seperti loading, lemot, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kapasitas bandwidth yang dimiliki oleh website perlu diperhatikan dengan baik. Semakin besar bandwidth, semakin banyak cepat semakin cepat pula pertukaran data yang terjadi dalam satu waktu. Bandwidth menggunakan satuan ukur Mbps megabyte per second. Oleh karena itu, jika seorang memiliki kapasitas bandwidth 1000 Mbps, jumlah data maksimum yang dapat masuk berhasil mengakses website mencapai 1000 Mbps per detiknya. Bandwidth hanya memiliki bandwidth hanya berhubungan dengan kapasitas yang bisa masuk dalam hitungan detik dan tidak memiliki korelasi apapun dengan kecepatan internet. Ya, fungsi bandwidth ini yang pertama transmisi data, terus kecepatan transfer data, dan membatasi jumlah data yang masuk atau jumlah data yang ditransfer. Ya, sekian video dari saya penjelasan tentang pengertian komputer, tipe jaringan komputer, fungsi bandwidth, topologi, fisik, dan logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.